Halo guys, kembali lagi bertemu dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Beekeeper yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang balas dendam karena keluarganya tertipu oleh organisasi penipuan online terbesar di dunia, sehingga menyebabkan keluarga terdekatnya tewas. Lantas seperti apa aksi brutal dan barbarnya? Langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya hanya di channel Damario Review. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Clay yang tengah membasmi sarang tawon di sebuah gudang tua milik kenalannya yang bernama Miss Parker. Clay sendiri adalah seorang peternak lebah. Belum lama ini, ia diizinkan tinggal di salah satu bangunan milik Miss Parker. Dengan penuh rasa syukur, Clay berterima kasih karena selama ini telah diperlakukan dengan sangat baik olehnya. Namun wanita tua itu justru membalas dengan rendah hati, mengatakan bahwa sebenarnya Clay lah yang sudah banyak membantunya. Siang itu, saat Miss Parker sedang bekerja di depan laptop, tiba-tiba muncul peringatan di layarnya. Tulisannya mengatakan bahwa harddisknya terinfeksi virus dan harus segera diperbaiki dengan menghubungi nomor telepon yang tertera, yang mana itu adalah penipuan scam online. Begitu nomor itu dihubungi, ia tersambung dengan seorang pria bernama Garnet dan komplotannya sangat gembira ketika mengetahui bahwa Miss Parker memiliki uang sebesar 2 juta dolar. Sayangnya, uang itu bukan milik pribadi Miss Parker, melainkan milik lembaga amal yang ia kelola. Dengan berpura-pura telah melakukan kesalahan transfer ke rekening Miss Parker, mereka meminta wanita tua itu untuk mengirim balik uang tersebut. Tujuannya agar mereka bisa mengintip password dan data rekening bank milik korban. Begitu proses transfer dilakukan, Garnet dan timnya langsung berhasil menguras habis seluruh tabungan Miss Parker tanpa sisa. Namun malam itu ketika Clay mendatangi rumah Miss Parker, ia mendengar bunyi alarm kebakaran dari dalam rumah. Karena khawatir terjadi sesuatu, Clay segera masuk. Ia mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga. Namun begitu ia sampai di ruang tengah, Clay malah mendapati Miss Parker sudah tidak bernyawa. Wanita itu ternyata mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat yang sama, Verona, putri Miss Parker yang juga seorang agen FBI, tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan pistol ke arah Clay. Ia mengira Clay adalah pelaku yang telah membunuh ibunya. Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian. Setelah penyelidikan singkat, mereka menyimpulkan bahwa Miss Parker meninggal karena bunuh diri. Meski begitu, Verona masih belum bisa mempercayainya. Kecurigaan Verona akhirnya mulai pudar ketika ia memeriksa rekening bank ibunya dan menemukan bahwa semua uang di dalamnya telah diraib. Saat itu ia sadar ibunya menjadi korban penipuan online dan rasa putus asa itulah yang membuatnya bunuh diri. Keesokan paginya, Verona mendatangi Clay untuk meminta maaf karena telah menuduhnya tanpa bukti. Ia bahkan mengajak duduk bersama untuk minum kopi dan berbincang. Dalam percakapan itu, Verona bercerita bahwa ibunya sudah lama hidup sendirian, apalagi sejak kakaknya seorang mantan marinir meninggal dunia. Saat Verona menunjukkan foto almarhum kakaknya, Clay terdiam. Ternyata wajah pria di foto itu sangat mirip dengannya. Mungkin itulah alasan mengapa Miss Parker begitu menyayangi Clay, karena baginya Clay seperti menghidupkan kembali sosok putranya yang telah tiada. Verona kemudian memberitahu Clay bahwa semalam ia menemukan fakta mengejutkan, ibunya menjadi korban penipuan online. Sebagai agen FBI, Verona sudah meminta bantuan rekan-rekannya untuk melacak para pelaku. Namun bahkan pihak FBI pun tidak berhasil menemukan jejak mereka. Mendengar itu, Clay tampak berpikir sejenak. Ia kemudian menuju ke peternakannya, membuka salah satu kotak sarang lebah dan mengambil sebuah paket tersembunyi berisi ponsel khusus.
Dengan ponsel itu, Clay menghubungi seseorang yang tampaknya adalah kenalan lamanya. Ia meminta tolong agar temannya ini mencari tahu siapa dan di mana lokasi para penipu yang telah membuat Miss Parker bunuh diri. Tak butuh waktu lama, hanya dalam beberapa jam saja, informasi yang dibutuhkan langsung didapat. Saat tiba di sana, para penjaga keamanan langsung dihajar oleh Clay. Clay dengan dingin memerintahkan mereka untuk berhenti mencuri dan menipu orang-orang. Para penipu menertawakannya, menganggap pria itu gila. Namun tawa mereka segera hilang ketika Clay memukul salah satu dari mereka dengan keras. Ia kemudian mulai menyiramkan bensin ke sekeliling ruangan, membuat semua orang panik. Beberapa saat kemudian Garnet sang pemimpin muncul bersama dengan para pengawalnya. Ia menatap Clay dengan bingung, mengira pria itu hanya orang nekat yang kehilangan akal. Garnet yang kesal langsung memerintahkan 5 orang penjaga untuk menghajarnya. Namun mereka tak tahu bahwa Clay sudah menyiapkan 2 bom yang telah dimodifikasi. Bom itu kemudian dipasang di sistem telepon kantor, dan begitu ada panggilan dari calon korban yang masuk, ledakan besar pun terjadi. Garnet yang masih shock segera melaporkan kejadian mengerikan itu kepada bosnya, seorang anak muda kaya bernama Derek, bahwa bisnisnya telah dihancurkan oleh seseorang dalam sekejap mata. Mendengar laporan itu, Derek tidak tinggal diam. Ia memerintahkan Garnet untuk menyewa sekelompok gangster agar memburu dan membunuh Clay secepatnya. Di saat yang sama, pihak FBI yang dipimpin Verona tiba di lokasi ledakan. Mereka menganggap peristiwa tersebut sebagai kejadian luar biasa. Namun tak satu pun dari mereka berhasil menemukan petunjuk siapa pelakunya. Sementara itu, Garnet dan anak buahnya akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Clay, sebuah gudang sederhana tempat Clay memelihara lebah-lebahnya. Dengan brutal mereka menembaki gudang berkali-kali hingga hancur. Mereka yakin Clay sudah tewas di dalam. Saat tengah melakukan interogasi, Verona mendapat kabar baru bahwa gudang di dekat rumah ibunya juga baru saja terbakar. Begitu tiba di lokasi, Verona dan tim FBI menemukan beberapa mayat hangus di dalam puing-puing bangunan. Di tempat lain, terlihat dalam kondisi gemetar, Garnet kembali menelpon Derek dan melaporkan bahwa semua anak buahnya tewas. Di tengah percakapan telepon yang penuh kepanikan, Clay tiba-tiba muncul di hadapan Garnet. Di sini Clay langsung menelpon Derek bahwa dia akan melakukan pembalasan. Mendengar itu, Derek langsung panik. Ia segera menghubungi Wallace, salah satu komisaris di perusahaannya yang juga mantan direktur CIA. Wallace mendengarkan laporan Derek dengan wajah tegang. Ia tahu dari cara Derek menceritakan betapa mengerikannya sosok Clay. Ini bukan ancaman biasa. Begitu mendengar bahwa pelakunya hanya menyebut dirinya sebagai The Beekeeper, ekspresi Wallace seketika berubah pucat. Ia berkata, "Jika benar dia The Beekeeper yang aku pikirkan, maka nyawamu sudah tidak bisa diselamatkan." Sementara itu, bukan hanya Derek yang mencoba mencari tahu jati diri Clay. Verona dan rekannya di FBI juga melakukan penyelidikan mendalam. Namun hasilnya mengejutkan, tidak ada satupun catatan tentang Clay. Tak lama kemudian mereka menerima laporan bahwa jasad Garnet ditemukan di sungai masih terikat tali. Penemuan itu membuat Verona semakin yakin bahwa Clay bukan orang biasa. Di sisi yang lain, Wallace sebenarnya enggan ikut campur dalam urusan ini. Ia tahu betul bahwa berhadapan dengan The Beekeeper berarti mengundang maut. Namun ketika ibu Derek yang merupakan seorang presiden Amerika meminta bantuan kepada Wallace, akhirnya dia pun setuju. Singkat cerita, Wallace kemudian menghubungi direktur CIA yang masih aktif dan meminta konfirmasi apakah benar Clay termasuk dalam program rahasia bernama The Beekeeper.
Ternyata Clay memang mantan anggota The Beekeeper paling terhebat. Direktur CIA langsung mengirimkan satu anak buahnya untuk menghabisi Clay malam itu. Saat Clay sedang mengisi bensin di sebuah pompa pinggir jalan, tiba-tiba muncul seorang wanita bersenjata berat yang langsung menyerangnya. Namun pada akhirnya Clay berhasil mengakhiri perlawanan brutal itu lalu membakarnya hidup-hidup tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Sebelum meninggalkan lokasi, Clay sempat memotong salah satu jarinya. Sementara itu, Wallace menerima laporan mengerikan bahwa anggota Beekeeper yang dikirim untuk membunuh Clay telah tewas. Mendengar kabar itu, CIA langsung memilih menarik diri dan tidak mau ikut campur lebih jauh. Mereka tahu berurusan dengan Clay berarti menghadapi kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Kabar tersebut membuat Wallace semakin ketakutan. Ia sadar semua langkah yang diambil justru memperburuk keadaan. Namun keesokan harinya, Wallace tetap mencoba satu cara terakhir. Ia menyewa pasukan keamanan pribadi elit berisi mantan prajurit pasukan khusus terbaik Amerika Serikat untuk menghadapi Clay. Sebelum operasi dimulai, Wallace berkumpul dengan para komandannya dan mulai menjelaskan sesuatu yang selama ini dirahasiakan oleh negara, program rahasia bernama The Beekeeper. Menurut Wallace, fungsi utama dari The Beekeeper hanyalah satu, menjaga kestabilan sistem yang telah dibangun. Ibarat sarang lebah yang harus dilindungi. Jika ada lebah yang mencoba menghancurkan atau mengganggu tatanan itu, maka para Beekeeper bertugas mengembalikan keseimbangan dengan cara apapun termasuk eksekusi. Lebih mengerikannya lagi, para Beekeeper diberikan kewenangan mutlak. Mereka bisa menentukan sendiri siapa yang layak hidup dan siapa yang harus mati. Then maybe you just might. In fact, tell the group. Di waktu yang sama, Verona mendatangi lokasi pertempuran berdarah yang terjadi semalam. Bersama dengan tim forensik, ia meneliti setiap sudut tempat kejadian. Ada banyak hal menarik yang mereka temukan di sana. Salah satunya jasad seorang anggota Beekeeper yang identitasnya tidak diketahui. Dari bukti-bukti yang ada, mereka mulai menyimpulkan arah tujuan Clay selanjutnya. Beberapa jam kemudian, Verona dan rekannya dipanggil untuk melapor langsung kepada salah satu petinggi FBI. Dalam presentasinya, Verona menjelaskan hasil investigasi. Menurutnya, Clay diperkirakan akan menyerang kantor pusat jaringan penipu yang sebelumnya sudah ia bakar sebagian. Kali ini Clay diyakini berencana untuk menghancurkan server utama mereka, tempat semua data penipuan disimpan. Sementara itu, Clay sendiri sudah berada di markas rahasia para Beekeeper. Jari yang sebelumnya ia potong ternyata berfungsi sebagai akses biometrik untuk masuk ke fasilitas itu. Singkat cerita, area yang hendak diserang Clay kini telah dikepung oleh gabungan pasukan FBI dan tim keamanan pribadi yang disewa oleh Wallace. Clay datang yang langsung melumpuhkan anak buah Verona dengan mudah. Kick some fucking beekeeper's ass. Mr. West. Clay kemudian menyamar masuk ke dalam gedung itu, namun sayang penyamaran itu terbongkar. Pasukan Wallace langsung menembakinya habis-habisan. Untuk mengakhiri semuanya, Clay memasang perangkap tali baja di sekitar lift utama gedung untuk membunuh lawannya. Sementara itu, Clay langsung kembali masuk ke ruangan untuk menginterogasi sang manajer perusahaan. Ia memaksa pria itu mengaku siapa sebenarnya bos di balik semua ini.
Awalnya si manajer bersikeras bungkam, tapi setelah tak tahan oleh tekanan dan siksaan dari Clay, akhirnya ia membuka mulut. Namun ia berkata bahwa sekalipun Clay tahu siapa bos mereka, ia pasti tak akan berani menyentuhnya. Di lantai atas, Verona sempat memergoki Clay yang sedang beraksi. Ia mencoba membujuk Clay agar menyerahkan diri. Tapi sebelum pergi, Clay menegaskan bahwa orang-orang yang hendak ia hukum tidak akan pernah bisa diadili lewat jalur hukum. Karena itulah, ia memilih untuk menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Wallace mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi Derek sekarang hanyalah bersembunyi di balik kekuasaan ibunya yang ternyata seorang presiden. Verona dan rekannya pun sadar bahwa Derek kemungkinan besar akan menjadi target selanjutnya. Namun penyelidikan Verona tak berhenti sampai di situ. Ia berhasil mengungkap fakta mengejutkan. Keuntungan dari perusahaan Derek selama ini ternyata digunakan oleh ibunya untuk mendanai kampanye politik. So much for coming all this way. Only right. Well, Self-financed your campaign? Yeah. That's what it is. Keesokan harinya, kediaman presiden dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Semua sudah bersiap menghadapi kemungkinan datangnya Clay. Menurut Wallace, bahkan pasukan pengamanan presiden saja mungkin tidak cukup untuk menahannya. Karena itu, mereka menyewa seorang pembunuh bayaran terkenal bernama Lazarus, orang yang pernah menewaskan salah satu anggota Beekeeper, meski ia sendiri mengaku hanya beruntung waktu itu. Fucking lucky. Di sisi lain, Clay mulai menyusup lewat jalur pembuangan air. Setelah berhasil keluar di ujung terowong, ia mendapati sebuah mobil yang sedang diperiksa oleh petugas keamanan. Target's outside. Let's get this fucking. Clay tiba-tiba muncul dan membuat semua orang terkejut. Tak ada yang menyangka bahwa gedung yang dijaga begitu ketat sudah berhasil ia susupi. Clay dengan sengaja memancing semua orang agar keluar dari ruangan, menggiring mereka menuju taman. Ia mengumpulkan semua targetnya di satu tempat, dan inilah yang terjadi. Di sisi yang lain, Derek dan ibunya sedang berdebat sengit. Keduanya sama-sama panik setelah mendengar kabar bahwa Clay sudah semakin dekat. Sebagai seorang pemimpin yang menjunjung kejujuran, sang ibu mengatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas semua kesalahan mereka, bahkan jika harus menghadapi hukuman-hukuman sekalipun. Pertarungan besar pun terjadi di antara Clay dan Lazarus. Keduanya sama-sama tangguh dan perkelahian berlangsung brutal. Lazarus sempat menusukkan pisau ke perut Clay, tapi seperti biasa, pria botak itu tetap mampu bertahan dan menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Dengan kekuatan dan kecerdikan yang luar biasa, Clay akhirnya berhasil menyingkirkan Lazarus. Tak lama setelah itu, Clay dihadang oleh Wallace, seseorang yang ternyata pernah mengenalnya di masa lalu. Wallace mencoba menghentikannya, tapi Clay menegaskan bahwa ini bukan sekedar urusan sistem yang rusak. Baginya, ini adalah masalah pribadi karena Derek telah membunuh seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Ketika Clay akhirnya berhasil menerobos masuk ke ruangan persembunyian Derek, suasana semakin mencekam.
Derek yang dipenuhi emosi karena merasa tak dibela oleh ibunya tiba-tiba menembak mati pejabat FBI yang berusaha menahannya. Dalam keadaan terdesak, Derek bahkan menjadikan ibunya sendiri sebagai tameng hidup. Namun Clay tak tinggal diam. Dengan refleks cepat, ia berhasil menembak Derek dan mengakhiri semuanya. Setelah itu ia segera melompat keluar jendela untuk melarikan diri. Verona yang menyaksikan semuanya sebenarnya bisa saja menembak Clay sejak awal, tapi ia sadar bahwa hanya Clay lah yang benar-benar bisa menegakkan keadilan atas apa yang terjadi pada ibunya. Dalam hati, Verona merasa berterima kasih. Setelah semua selesai, Clay pergi ke tepi pantai tempat ia menyembunyikan peralatan menyelamnya. Dari sana ia menghilang tanpa jejak, tak ada yang tahu kemana ia pergi, dan sejak saat itu sosoknya lenyap dari permukaan bumi. Dan singkatnya, film yang berjudul The Beekeeper yang dirilis tahun 2024 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja, dan sampai jumpa bertemu kembali.